Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menyayangkan keputusan Mahkamah Agung mengabulkan permohonan peninjauan kembali yang dilayangkan puluhan terpidana koruptor. Diketahui belakangan ramai terpidana koruptor yang mendapatkan keringanan hukuman setelah MA mengabulkan peninjauan kembali yang mereka ajukan. Salah satunya, Anas Urbaningrum. Mahkamah Agung mengabulkan peninjauan kembali atau PK terpidana kasus korupsi dan pencucian uang proyek Pusat Pendidikan Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional Hambalang, Anas Urbaningrum. Mantan Ketua Umum DPP Partai Demokrat itu mendapat pengurangan hukuman menjadi 8 tahun penjara. Tadinya, Anas harus menjalani hukuman penjara selama 14 tahun hasil putusan kasasi. Namun setelah Hakim Agung Sunarto selaku Ketua Majelis mengabulkan permohonan PK Anas, pria 51 tahun itu mendapat pemangkasan hukuman menjadi 8 tahun penjara dan denda 300 juta rupiah. Hakim juga memberi Anas hukuman tambahan berupa pencabutan hak pilih dalam jabatan publik selama 5 tahun, terhitung sejak Anas bebas. Anas Urbaningrum bukan satu-satunya koruptor yang mendapat keringanan hukuman setelah Mahkamah Agung mengabulkan PK mereka. Dikutip dari Detik.com, KPK mencatat ada 22 koruptor yang mendapat keringanan hukuman lewat peninjauan kembali. Tak hanya kasus korupsi yang sudah inkrah yang mengajukan PK ke MA. KPK menyatakan 38 kasus korupsi yang tengah ditangani sedang mengajukan PK ke Mahkamah Agung. Saat ini KPK telah meminta MA untuk mengirimkan salinan resmi putusan MA terkait pemotongan masa hukuman bagi narapidana korupsi. Ada sekitar 38 permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh para napi korupsi yang perkaranya ditangani oleh KPK. Sekalipun bahwa PK adalah hak terpidana, namun fenomena ini perlu kita baca. Jangan sampai kemudian peninjauan kembali tersebut menjadi modus baru para napi korupsi untuk berharap adanya pengurangan hukuman di tingkat peninjauan kembali. Sementara itu, Mahkamah Agung melalui Kabiro Hukum dan Humasnya Abdullah meminta agar KPK tak usah berkomentar sebelum membaca putusan secara lengkap. Sejumlah pihak di tubuh KPK tetap menyayangkan keputusan MA memberikan diskon hukuman bagi koruptor. Menurut KPK, pengurangan hukuman bagi para koruptor ini dapat mengurangi efek jera serta kembali menyuburkan praktik korupsi di tanah air. Tim Liputan, CNN Indonesia. 22 terpidana kasus korupsi ramai-ramai mendapatkan diskon vonis dari Mahkamah Agung, termasuk diantaranya mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum. Tidak hanya Anas, sejumlah nama lain mendapatkan keringanan vonis penjara dari Mahkamah Agung melalui sidang peninjauan kembali. Langkah Mahkamah Agung dipertanyakan karena dianggap tidak sejalan dengan semangat pemberantasan korupsi yang masih menggerogoti negeri ini. Apa alasan diskon vonis ramai-ramai dikeluarkan Mahkamah Agung? Kita akan berbincang dengan sejumlah narasumber yang sudah bersama saya malam hari ini. Yang pertama, Pak Yasin sudah bergabung bersama kami, mantan Wakil Ketua KPK dan juga peneliti ICW Kurnia Ramadana. Selamat malam Pak Yasin dan Mas Kurnia. Selamat malam Mbak. Selamat malam Mbak. Kami sambil menunggu tersambung dengan Kepala Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung Abdullah. Saya ke Mas Kurnia dulu. Apa yang kemudian saat ini terjadi cukup mengejutkan Mas Kurnia karena tidak hanya 1-2 nama, kemudian secara jumlah ada 22 orang yang ternyata mendapatkan keringanan. Sambil kita tampilkan grafisnya siapa-siapa saja. Saya sebutkan sedikit, Anas Urbaningrum dari 14 tahun menjadi 8 tahun, kemudian Sugiharto tersangkut kasus EKTP 15 tahun menjadi 10 tahun. Kemudian ada nama Irman juga, kasus EKTP dari 15 tahun menjadi 12 tahun, Cul Malarangeng 3 tahun, 6 bulan menjadi 3 tahun, dan sejumlah nama lainnya. Kami sambil menampilkan grafisnya. Ada apa sebenarnya Mas? Apa temuan ICW? Ya, ICW menilai putusan yang dijatuhkan oleh Mahkamah Agung pada tingkat peninjauan kembali yang justru memperingan 22 terpidana kasus korupsi itu telah mengkhianati nilai keadilan di tengah masyarakat. Masyarakat di sini harus ditempatkan sebagai korban paling terdampak atas kejahatan kasus korupsi. Kami melihat setidaknya ada 3 faktor kenapa Mahkamah Agung kerap kali menghukum ringan pelaku. Kita harus mengingat bahwa pada tahun 2018 yang lalu, salah satu hakim agung yang terkenal kerap menghukum berat pelaku korupsi purna tugas, yaitu Hakim Agung Artijo Alkostar.
tak lama setelah Pak Artijo itu pensiun, maka ada gelombang yang masif dari para terpidana untuk mengajukan upaya luar biasa kembali. Seakan-akan peninjauan kembali dianggap sebagai jalan untuk mendapatkan keringanan hukuman. Lalu yang kedua, dampak atas ini adalah merusak kinerja dari aparat penegak hukum sudah susah payah menyelidiki, menyidik, dan juga menuntut. Akan tetapi ketika putusan dijatuhkan justru kurang. Kalau kita melihat dalam kasus Anas Urbaningrum, itu kan hukumannya disparitasnya sangat besar. Dari 14 tahun jadi 8 tahun begitu. Ini tidak terlihat ada perspektif menganggap korupsi ordinary crime di benak hakim Mahkamah Agung. Selain dari itu juga ini menjadi isu penting ketika banyak pidana yang dikurangi hukumannya di Mahkamah Agung akan menjadi ke depan bukan tidak mungkin kepercayaan publik akan semakin turun kepada lembaga kekuasaan kehakiman. Saya rasa tiga itu menjadi faktor dan juga akibat putusan PK yang marak koruptor di Mahkamah Agung. Baik, kita sambil menunggu nanti bagaimana penjelasan dari Pak Abdullah. Saya ke Pak Yasin. Tadi poin-poin disampaikan oleh Mas Kurnia memang menjadi perhatian kita. Sangat disayangkan bahwa putusan ini kemudian mencapai 22 orang koruptor dan 38 kasus lainnya saat ini masih dalam proses PK menurut juru bicara KPK. Pak Yasin melihat upaya yang dilakukan penegakan hukum di bidang korupsi gagal begitu saja ketika kemudian Palu Hakim memutuskan hal yang berbeda? Ya, ini di samping dari putusan MA, saya justru mengkaitkan dari pihak-pihak yang lain, yang yakni ya dari eksekutif, legislatif, dan ini lengkap dengan yudikatif. Ini tidak ada political will di dalam pemberantasan korupsi. Jadi kalau sudah tidak ada political will, maka harapan masyarakat untuk pemberantasan korupsi di depan itu justru pesimis ya. Ini merupakan suatu yang kita menghargai putusan dari hakim MA yaitu terhadap PK ini. Tapi kita prihatin sekali dengan apa itu namanya maraknya ajuan PK dari beberapa narapidana kasus korupsi yang khususnya di tangan KPK ini kan mau mengajukan hal yang sama seperti yang diputuskan oleh MA sekarang ini. Nah, ini terbukti berhasil. Anasnya kan menyusul yang lain-lain. Dari yang tadi disebutkan ada Joel, ada bin SDA, dan ada Patrialis Akbar, seperti itu kan merupakan suatu hal yang artinya itu mencederai rasa keadilan masyarakat terhadap usaha yang sebelumnya pemberantasan korupsi dengan baik, sekarang ini sudah kelihatan sekali dari legislatif, eksekutif maupun yudikatif sama-sama tidak ada political will di dalam pemberantasan korupsi. Nah, kenapa saya sebut eksekutif dan legislatif? Sebenarnya sudah berubah, KPK-nya sudah tidak seperti yang dulu. Nah, kalau KPK sekarang menyesalkan ya oke lah, tapi proses hukumnya ini dulu ini adalah proses sebelumnya. Yang tadi disinggung oleh Mas Kurnia itu dengan susah payah itu penegak hukum itu untuk bisa menjerat orang menjadi tersangka itu tidak sembarangan, yaitu bukti-bukti yang dikumpulkan itu demikian sulitnya oleh para penyelidik dan penyidik di penegak hukum itu. Begitu Mbak. Dengan susah payah penegak hukum mengumpulkan bukti-bukti, tapi kita tahu juga pada saat kasus Anas Urbaningrum mengajukan PK ada bukti baru yang diajukan. Sekali lagi, nanti kita akan mendapatkan kejelasan dari Pak Abdullah. Apakah kemudian memang ada celah di sana? Kurangnya bukti, kurang lengkapnya bukti pada saat penuntutan dan ada bukti baru, temuan-temuan baru. Ini kemudian menjadi celah bagi koruptor untuk mengajukan PK. Ya. Jadi kalau kita lihat kan menyalahkan itu penetapan pasal berlapis yakni 11 dan 12A. Yang cocok sesuai dengan putusan tim hakim MA itu yang pasal 11A karena ada suatu hal bahwa bukti-bukti yang terkait itu misalnya saja ya tidak ada saksi dari apa itu namanya
lembaga yang memenangkan tender itu ya. Nah, terus kemudian di samping itu tidak ada saksi selain Nazarudin, itu katanya tim hakim yang sekarang. Kita tetap menghargai gitu. Tidak ulangi lagi, kita menghargai putusan itu. Tapi ada hal-hal yang kalau kita cermati sebenarnya itu mengabaikan bukti yang lengkap dan berlapis yang diajukan oleh penegak hukum yang dalam ini adalah KPK. Jadi kalau diundang lagi penyidik oleh pimpinan KPK kan mungkin bisa cerita apa betul tuh memang satu saksi tidak ada bukti yang lain, hanya Nazarudin saja kan bisa berargumentasi. Cara itu bisa dilakukan. Menyampaikan bahwa lihat ya biar saja masyarakat yang menilai, saya kira juga nggak pas kalau seperti itu. Jadi ada argumentasi yang substantif yang mestinya harus disampaikan oleh KPK atau pihak KPK. Gitu, Pak. Baik, saya ke Mas Kurnia. Celah-celah ini kemudian bisa dimanfaatkan. Artinya kita juga harus mengkaitkan dengan kinerja KPK di sana. Berelasi secara kuat tidak, Mas Kurnia? Iya, ICW juga mengkritisi KPK ya. Maka dari itu salah satu dorongan ICW adalah di masa yang akan datang ketika ada persidangan dengan jawab kembali yang diajukan oleh para koruptor di Mahkamah Agung, maka KPK harus memperhatikan betul untuk mencegah adanya tindak pidana korupsi yang mendasari putusan yang dijatuhkan di Mahkamah Agung. Selain KPK juga kami menghimbau kepada Komisi Yudisial juga melihat lebih jauh persidangannya. Apakah ada potensi pelanggaran kode etik perilaku hakim di sana saat menyidangkan dan juga memutus perkara kasus korupsi yang disidangkan. Akan tetapi Mbak, saya ingin menjelaskan, ICW sebenarnya tidak lagi kaget ketika Mahkamah Agung menghukum ringan pelaku korupsi. ICW setiap tahun melakukan kajian, memantau vonis di pengadilan tipikor di seluruh Indonesia. Sepanjang tahun 2019, data yang ICW dapatkan sangat mengecewakan. Rata-rata hukuman pelaku korupsi yang dijatuhkan, baik di tingkat pertama, tingkat banding, kasasi ataupun peninjauan kembali, hanya 2 tahun 7 bulan penjara. Jadi bagaimana mungkin pemberian efek jera akan terjadi ketika tidak diikuti dengan pemidanaan yang maksimal. Kita baru berbicara soal pemidanaan penjara. Kalau kita berbicara soal pemulihan kerugian keuangan negara, datanya juga sangat miris. Total kerugian keuangan negara sepanjang tahun 2019 tercatat mencapai 12 triliun. Akan tetapi, Majelis Hakim melalui instrumen pasal 18 berupa dana tambahan atau uang pengganti hanya menjatuhkan sekitar 780 miliar. Jadi 12 triliun dengan 780 miliar kurang dari 10%. Jadi konsep pemberian ideal diikuti dengan pemidanaan penjara yang tinggi dan juga pemulihan kerugian negara yang besar sudah gagal total. Penjaranya rendah, pemulihan kerugian negara rendah. Begitu. Oke, baik. Selanjutnya saya akan tadi mendengar Mas mengatakan bahwa ada tren ramai-ramai melaksanakan PK begitu, mendaftarkan PK usai Hakim Artidjo mundur dari MA ataupun pensiun dari MA. Apakah tidak ada hakim lain yang kemudian bisa menjadi pengganti seorang Artidjo? Kita akan berbincang saat lagi. Mas Kurnia, Pak Yasin tetap bersama kami. Kita jeda dulu, CNN Indonesia Newscast. Segera kembali sesaat lagi. Terima kasih Anda masih bersama kami. Kita masih berbicara mengenai 22 koruptor yang mendapat diskon hukuman lewat peninjauan kembali yang dikeluarkan Mahkamah Agung. Masih bersama saya mantan Wakil Ketua KPK M. Yasin dan juga peneliti ICW Kurnia Ramadana. Mas Kurnia, mari kita berbicara satu kasus Anas Urbaningrum. Tadi pertanyaan saya, sepeninggal Pak Artidjo, apakah tidak ada hakim lain yang memiliki integritas dan kapasitas seperti sosok Artidjo? Iya, ada beberapa orang ya, akan tetapi performanya tidak terlalu terlihat hari ini begitu. Dan maka dari itu salah satu juga desakan ICW agar Ketua Mahkamah Agung melihat bagaimana komposisi majelis jika menyidangkan perkara korupsi. Apakah memang ada hakim yang terkenal atau selalu menghukum ringan pelaku korupsi.
ketika data itu ditemukan, maka yang bersangkutan tidak lagi diberikan tempat untuk dapat menyidangkan perkara korupsi, tidaknya dalam kategori high profile, bagaimana yang selama ini PK tangani dan tadi sempat dibacakan di awal-awal acara, 22 terpidana kasus korupsi dihukum ringan di tingkat PK. Gitu. Baik, untuk kasus Anas Urbaningrum terlebih dahulu nih, Majelis Hakim dengan ketuanya Pak Sunarto, kemudian anggotanya Pak Andi Ngandro dan juga Pak Askin. Track record-nya bagaimana, Mas? Iya, yang kita ketahui bersama beberapa waktu lalu sempat ada pemberitaan bahwa salah satu majelis hakim yang menyidangkan perkara Anas Urbaningrum sempat ada pergantian. Yang sebelumnya dipimpin atau salah satu majelisnya adalah Pak Syarifuddin diganti dengan Pak Sunarto. Saya ini publik mudah untuk melihat bagaimana rekam jejaknya dan saya rasa ketika yang bersangkutan menyidangkan perkara maupun perkara PK dan itu datanya terbuka publik sehingga publik bisa menilai apakah komposisi ini ideal atau tidak untuk menyidangkan perkara high profile seperti mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum. Itu. Baik, saya ke Pak Yasin. Pak Yasin berbicara mengenai integritas dan kapasitas Hakim MA. Bagaimana Anda melihatnya? Ya, jadi sebenarnya yang mempunyai kewajiban untuk memantau perilaku hakim dan tingkah laku hakim itu adalah komisi yudisial. Di sana itu ada salah satu katakanlah bidang atau komisioner yang menangani atau yang mengamati perilaku hakim. Nah, ini seharusnya dimaksud dulu ini tidak mempunyai suatu katakanlah dampak perbaikan terhadap peningkatan integritas hakim-hakim yang ada di MA. Mungkin saya salah ya. Semua rekomendasinya itu diabaikan saja oleh MA. Sehingga apabila ada perilaku hakim yang misalnya kurang bagus dan melanggar etik atau bahkan melanggar hukum itu dibiarkan saja. Nah ini kan seharusnya itu antara KY dengan MA ini kan saling bisa melengkapi untuk memberikan katakanlah masukan terhadap MA khususnya untuk peningkatan usaha peningkatan reformasi melalui perbaikan integritas para hakim gitu Pak. Dan KPK dulu juga mendorong itu bahwa untuk lembaga legislatif dan pemeriksa khususnya pemeriksa eksternal dan juga Kementerian Keuangan itu harus menjadi yang terdepan dalam suatu lain yaitu penegakan integritas. Tapi sampai sekarang ya faktanya malah seperti ini. Ya kita tidak menuduh, tapi kan ini kan pandangan masyarakat saja kan seperti itu bahwa belum ada banyak perubahan mengenai peningkatan integritas kepada lembaga-lembaga kunci khususnya adalah resort of justice di MI. Ini yang menjadi harapan masyarakat terakhir kan seperti itu. Nah, pada saat Pak Artijo belum pensiun ini kita senang bahwa manajemennya itu berpihak kepada semangat pemberantasan korupsi dan ingin adanya suatu deterrent effect atau efek jera terhadap pemberantasan ini saling melengkapi dalam hal yang positif antara penegak hukum dengan lembaga yudikatif begitu Mbak. Baik, artinya kondisinya saat ini tidak lebih baik dibandingkan pada saat Pak Yasin aktif menjadi Komisioner KPK. Saya sapa dulu, sudah bergabung bersama kita Kepala Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung, Pak Abdullah. Pak Abdullah, selamat malam. Malam. Terima kasih waktu Anda Pak sudah bergabung bersama kami. Tadi dialog sudah berlangsung sebelumnya. Kita ingin mundur sejenak, ingin mengetahui apa alasan utama sehingga kemudian 22 terpidana kasus korupsi bisa ramai-ramai mendapatkan pengurangan hukuman melalui peninjauan kembali. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Upaya hukum peninjauan kembali ini merupakan hak terpidana yang diberikan oleh undang-undang. Tentunya ada syarat. Yang pertama, putusan sudah berkekuatan hukum tetap, kemudian terpidana sudah menjalani hukuman. Ya, pada saat menjalani hukuman itulah terpidana mengajukan upaya hukum luar biasa
ya, dengan menggunakan alasan-alasan, tentunya tidak mungkin tanpa alasan mengajukan permohonan peninjauan kembali. Perlu kita ketahui bahwa Mahkamah Agung dan lembaga peradilan itu, saya mengutip pendapat Prof. Gayus Lumbun, itu adalah lembaga keadilan, bukan untuk lembaga penghukuman. Nah, ini yang harus dibedakan. Jadi bagi hakim itu nafsu untuk menghukum itu sebenarnya tidak ada. Karena itu hanya memberikan keadilan yang seadil-adilnya. Karena apa? Kalau hakim ini punya nafsu menghukum, ini akan sangat berbahaya. Oleh sebab itu kalau memang hakim itu sangat bernafsu, ini seharusnya istirahat untuk tidak mengadili dulu. Jadi langsung kita introspeksi, kemudian ambil napas, menurunkan tensi, sehingga nafsu itu sudah hilang kembali, sehingga hakim itu memutus tanpa ada beban apapun secara objektif. Gitu. Baik. Kemudian kalau tren sekarang ini putusannya kok cenderung turun terus. Nah tentunya upaya hukum ini diajukan sekarang. Dan itu alasannya dapat diterima oleh Majelis Pemeriksa Perkara PK. Seandainya alasannya itu tidak dapat diterima, tentunya ditolak. Tetapi kalau memang alasan itu dapat dibenarkan ya secara filosofis, yuridis maupun sosiologis, itu tentunya akan terurai di dalam pertimbangan hukum putusan. Seperti itu. Baik. Pak Abdullah, berbicara mengenai keadilan, saya mengutip tadi disampaikan Mas Kurnia dari ICW, bagaimana kemudian dengan keadilan bagi masyarakat? Apakah ini juga menjadi pertimbangan bagi majelis hakim? Nah sekarang kita tanya, apa sih definisi keadilan itu? Ya, kita perhatikan, kenapa kalau yang dimasalahkan ya hakim saja, kita perhatikan aja dalam jaksa selaku penuntut umum ketika menuntut terdakwa, meskipun dalam ketentuan pasal yang sama, pasal yang didakwakan sama, tapi tuntutannya kan juga berbeda. Ya. Jadi sebetulnya jaksa juga punya rasa keadilan. Gitu ya. Semuanya didasarkan pada rasa keadilan. Yang tujuan hukum itu sendiri adalah yang pertama untuk keadilan, kedua untuk kemanfaatan, yang ketiga kepastian. Ya. Ini berkali-kali juga disampaikan, apalagi barusan Prof. Gayus Lumbun juga mengatakan seperti itu. Nah kita ini jangan kita kemudian membahas sesuatu di luar konteks keilmuan ya, sehingga kita jangan sampai digiring bahwa untuk terdakwa itu harus dihukum tinggi. Apakah itu menyelesaikan masalah? Tetapi bagi hakim bukan itu persoalannya, tapi memberikan rasa keadilan. Baik. Gitu. Baik. Pak Abdullah, saya ingin memastikan apakah betul pengajuan peninjauan kembali ramai-ramai dilakukan terpidana kasus korupsi usai Pak Artijo pensiun dari MA? Kalau upaya hukum peninjauan kembali dari dulu juga ada, tidak ada ya perbedaan pengurangan ya jumlah dalam setiap tahunnya. Tetapi hakim pemeriksa perkara itu kan selalu berbeda. Setiap putusan itu dilakukan oleh majelis hakim, bukan seorang diri. Jadi itu yang harus dipahami. Masing-masing hakim punya pendapat, ya. Sehingga tentunya musyawarahlah yang menentukan berapa lamanya pidana yang dijatuhkan bagi majelis hakim setelah mendengar pendapat anggota 1, 2, dan 3. Titik temunya ada di mana, disitulah letaknya. Tetapi setiap kurangan atau penambahan atau pidana itu selalu ada pertimbangan hukumnya. Tidak mungkin ada seperti itu tanpa pertimbangan hukum. Nah, mari kita cermati, kita baca sebagai pembelajaran kita semua, ya, sehingga kita mengetahui logika hukum yang dibangun oleh hakim, nalar hukum yang dibangun oleh hakim, ya, kemudian argumentasi hukum yang terurai dalam pertimbangan ini dapat dipahami. Jangan kita itu hanya membaca putusan hanya amarnya saja, tetapi harus membaca secara keseluruhan pertimbangan hukumnya. Dengan demikian kita menjadi tahu landasan berpikir, landasan baik filosofi,
yuridis maupun sosiologisnya. Demikian, Mbak. Baik, saya ke Mas Kurnia. Mas Kurnia, hanya semata-mata untuk keadilan, ada beberapa alasan disampaikan Pak Abdullah. Cukup hanya di situ? Iya, sebenarnya pertanyaan pentingnya adalah keadilan bagi siapa ya. Kalau 14 tahun dikurangi jadi 8 tahun, rasanya itu keadilan bagi terpidana, yaitu Anas Urbaningrum, bukan keadilan bagi masyarakat. Artinya kerugian negara dan lain-lain itu ditimbangkan dengan cukup baik sebelum menjatuhkan putusan. Akan tetapi saya ingin mengacu pada pasal 5 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa hakim jika ingin memutuskan harus menggali nilai-nilai yang masyarakat. Dan saya rasa seluruh masyarakat Indonesia sepakat bahwa korupsi merupakan kejahatan luar biasa, kejahatan yang merampas hak masyarakat yang harusnya diberikan treatment khusus berupa hukuman yang maksimal. Selain dari itu, saya ingin mengkritisi sedikit di sini, bagi publik untuk dapat mengkritisi putusan Mahkamah Agung. Kenapa saya katakan sulit? Karena sampai hari ini administrasi pengadilan tidak berjalan dengan baik. Bagaimana publik ingin melihat pertimbangan hakim ketika putusannya tidak kunjung diunggah di website Mahkamah Agung. Ini juga pertanyaan yang penting untuk dijawab oleh Mahkamah Agung. Jadi jangan sampai publik timbul kesan di pikiran publik ada upaya untuk menutupi putusan tersebut. Harusnya keputusan itu dibacakan seketika itu langsung bisa diunggah ke mahkamah. Dari itu ICW pun mendorong sebenarnya ketika hal administrasi ini tidak dapat dibenahi, harusnya penanggung jawab tersebut dapat dijatuhkan sanksi oleh Ketua Mahkamah Agung. Karena penting pengadilan itu bukan hanya fungsi penegakan hukum, tapi fungsi administrasi juga. Selain dari berpijak juga pada data yang tadi saya sampaikan, tren ICW tahun 2019. ICW memantau sepanjang tahun 2019 dapat 1.125 terdakwa. Bayangkan, dari 1.125 terdakwa itu, 842 terdakwa divonis ringan. Pertama, kasasi ataupun peninjauan kembali, masih 80-an%. Yang dihukum berat hanya 9 terdakwa. Tentu ini menciptakan situasi kemarahan di tengah publik, kegelisahan di tengah publik, khawatir bahwa Mahkamah Agung yang diharapkan dapat di lembaga bisa keadilan, yang putus hanya keadilan di sisi pelaku catatan ICW pada hari ini. Baik. Semoga Pak Abdullah bisa merespon itu mengenai salinan putusan yang tidak diunggah di website atau belum mungkin diunggah di website. Kita akan berbincang mengenai ini, mengenai transparansi. Kami akan lanjutkan CNN Indonesia Newscast sesaat lagi. Bersama kami, saya ke Pak Abdullah, Kepala Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung. Tadi Mas Kurnia sempat menyinggung masalah administrasi, Pak. Bagaimana salinan putusan tidak diunggah di website sehingga memang belum bisa dibaca secara detail, dan KPK juga menyatakan belum menerima salinan putusan dari MA. Iya, kalau memang itu pendapat dari masyarakat, silakan saja. Karena memang pada dasarnya setiap habis memutus itu langsung diunggah juga. Ya, tetapi hanya prinsipnya saja dikabulkan, ditolak begitu saja. Karena apa? Ini membuktikan bahwa proses pengadilan, proses mengadili itu dilakukan dengan cepat. Ya. Kemudian Mahkamah Agung sekarang sedang membangun aplikasi-aplikasi ya untuk memudahkan masyarakat mendapatkan informasi perkara maupun putusan. Nah, sekarang ada aplikasi yang sedang kami bangun, mungkin dalam sebulan depan ini sudah selesai. Kemudian Mahkamah Agung juga sudah merampungkan ya tentang administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik, khususnya perkara pidana. Ini juga sudah selesai, sudah sampai ke Kumham ya, kita menunggu untuk diundangkan. Nah, ini merupakan upaya-upaya maksimal Mahkamah Agung di tengah pandemi COVID semacam ini, meskipun ya secara kasat mata pegawai ini tidak pernah
masuk secara penuh dan maksimal hanya 25% karena di zona merah. Tetapi Ketua Mahkamah Agung tetap memacu kita kerja jangan sampai kendor. Ya, ini yang harus kita respon dengan baik ya. Kenapa dengan adanya pandemi COVID semacam ini mau tidak mau ada pengaruh. Satu saja kena lockdown, ya, sehingga berpengaruh, gitu. Nah inilah yang harus dipahami oleh masyarakat, ya. Nah insya Allah Mahkamah Agung akan secepatnya melakukan upaya-upaya agar secepatnya putusan dapat diketahui melalui direktori putusan versi 3.0 ini. Ya. Artinya ini apa yang sekarang dilakukan ini sudah cukup maksimal, sudah cukup transparan ya Pak Abdullah? Masyarakat itu belum tahu kalau ada aplikasi semacam itu. Sehingga bertanya-tanya, mau tahu dari mana, lewat mana? Ya, seperti itu. Jadi kalau memang sudah tahu itu ada direktori putusan versi 3.0, penulisan perkara, ini akan mudah sekali itu. Apalagi nanti kalau memang secara elektronik itu sudah tuntas, semua serba mudah dan cepat, tetapi tidak boleh gegabah, apalagi kurang hati-hati. Karena kalau putusan itu tidak boleh ada salah sedikit pun. Kalau disertasi salah ketik masih tidak masalah. Tapi kalau putusan ini luar biasa dampaknya. Artinya putusan ini sudah hati-hati, tidak gegabah. Saya ke Pak Yasin. Pak Yasin, tadi disampaikan oleh Pak Abdullah apa yang dilakukan saat ini oleh MA sudah cukup maksimal, sudah cukup transparan. Menurut Pak Yasin bagaimana? Ya ini kan berasal dari putusan dari MA juga zaman Pak Artijo Al-Kautsar. Jadi ini putusan MA kemudian dianulir lagi oleh MA atas dasar dari Anas Urbaningrum. Apakah bisa disimpulkan kalau dulu tidak hati-hati sekarang lebih berhati-hati? Kan tidak demikian. Logikanya kan tidak bisa seperti itu. MA itu kan lembaga yang profesional dan last resort of justice, pasti dari dulu ya hati-hati. Nah, begitu ganti tim majelis hakimnya yang menangani PK ini kok berbeda putusannya. Nah, ini kan menjadi harapan masyarakat menjadi pupus. Padahal salah satu yang menjadikan negara Indonesia ini sulit untuk bisa maju adalah masalah korupsi. Karena korupsi itu berdampak luas adalah mengganggu kehidupan ekonomi, sosial, dan ketatanegaraan. Apalagi sekarang ini korupsi ini kan dilakukan di semua lini kehidupan di pemerintahan ini. Nah, mestinya harapan masyarakat di MA ini bisa terwujud dengan tetap konsisten penegakan hukum, bukan berarti harus melanggar keadilan ya. Yang disampaikan Pak Abdullah tadi saya setuju. Cuman harus menjaga semangat masyarakat sekarang ini lagi pengen memberantas korupsi yang menjadi negara Indonesia ini terpuruk seperti ini. Baik. Ini harapan masyarakat kan sederhana seperti ini. Baik, saya terakhir ke Pak Abdullah untuk menutup diskusi kita malam hari ini. Apakah bisa menjawab menjaga semangat masyarakat itu? Pemberantasan korupsi menjadi prioritas dan ada komentar dari Ali Fikri, PLT Jubir KPK. PK jangan sampai menjadi modus baru bagi koruptor untuk mengurangi hukuman. Bagaimana tanggapan Anda? Iya, kalau dikatakan tidak konsisten, putusan tingkat pertama itu kan 8 tahun. Kemudian tingkat banding sampai kasasi menjadi 14 tahun. Kemudian setelah diajukan upaya PK karena ada alasan yang dapat diterima oleh majelis pemeriksa perkara PK, ini rasa keadilannya kembali kepada putusan pengadilan tingkat pertama. Jadi sebetulnya inilah rasa keadilan itu tidak bisa diukur dengan matematik kan gitu. Jadi itu Mbak. Oke, baik. Kita harapkan semangat itu bisa dijaga bersama-sama masyarakat, MA, dan pihak-pihak lainnya. Sayang sekali waktu kita terbatas. Sebelumnya terima kasih Mas Kurnia, Pak Yasin, dan Pak Abdullah sudah berbincang bersama kami. Kita tunggu langkah MA selanjutnya bagaimana. Seperti tadi saya sampaikan, semangat anti korupsi bisa kembali kita kuatkan bersama-sama. Terima kasih sudah berbincang bersama kami di CNN Indonesia Newscast. Kami akan kembali sesaat lagi.